Kamu masih percaya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Padahal kita punya Quran. Berarti syahadatmu nggak diterima sama Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah. Di kesempatan kali ini kita jumpa, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ini beberapa hari masih santer pemberitaan tentang Panji Gumilang dengan Al Zaitunnya, dan masih bergulir berita tersebut ya, diangkat. Kemudian ada nih yang namanya mantan-mantan dari pengikut Al Zaitun, pengikut Panji Gumilang ya, mantan NI ini sudah bermunculan ke permukaan. Ada yang pro dan ada yang kontra. Saya pribadi itu mendukung yang kontra. Kenapa? Karena yang kontra ini yang menyuarakan kebenaran-kebenaran, penyimpangan-penyimpangan yang ajaran yang ada di Al Zaitun sana. Terserang menurut beberapa sumber yang kita ketahui, bahwa kalau ditinjau dari segi kurikulum yang akan ada dua itu, karena ada kurikulum yang mengikuti Kemenak dan ada kurikulum yang mengikuti kurikulum dinas pendidikan, seperti itu. Namun ketika ditinjau ini tidak bermasalah, cuman ada kegiatan-kegiatan yang di luar kurikulum. Dari kegiatan-kegiatan yang di luar kurikulum ini yang bermasalah, ajaran yang seperti ini, ajaran-ajaran itu bermasalah. Di sini saya akan menampilkan satu atau dua video yang memaparkan siapa Panji Gumilang, siapa NII, kemudian bagaimana ajarannya, bagaimana doktrinnya. Nanti dalam video itu ada mantan ya anggota NII yang sekarang mendirikan NII Crisis Center, yaitu Thomas Kem Setiawan ya. Agar kita itu tercerahkan, lebih mengerti lagi, lebih waspada ya. Dan mudah-mudahan kita Al Zaitun ini oleh pemerintah segera ditangani, segera diselesaikan ya. Kalau ini dibiarkan, maka korbannya adalah masyarakat awam yang tidak ngerti apa-apa ya. Dan kita doakan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Saudara kita yang sudah terjebak dalam kubangan NI ini oleh Allah juga diselamatkan, disadarkan. Agar tidak lama-lama, kita simak video berikut ini. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ini Pak Panji Gumilang mulai ketakutan ya. Alhamdulillah, walaupun suara YouTuber Muslim itu artinya tidak begitu banyak, tapi sedikit ada pengaruhnya, sehingga mungkin Panji Gumilang dengar bahwasanya YouTuber Muslim rame-rame untuk menentang, menyuarakan, mengangkat masalah penyimpangan di Al Zaitun ini, hingga dia mulai ketakutan. Pemirsa, kita YouTuber Muslim Indonesia itu termasuk saya sendiri ya, bukan karena zalim menyuarakan hal ini, karena semata-mata karena ada perintah dari Rasulullah, artinya bukan mengatasnamakan Rasulullah, karena memang ada hadis Nabi yang berbunyi man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ini kan ya Zaitun kan kemungkaran sudah. Siapa yang tidak sepakat dengan kemungkaran di Al Zaitun? Semuanya pada mengerti, secara umum sudah tahu. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, maka hendak rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaan, dengan kemampuan. Jadi pemerintah yang pertama kali yang mempunyai mempunyai wewenang, jadi biyadi,
Kemudian kalau tidak mampu, kita bukan pemerintah. Fa illam yastati fa bilisani. Jika tidak mampu untuk merubah dengan tangan, dengan kekuasaan, tidak punya kekuasaan, maka kita punya suara. Termasuk YouTuber muslim ini punya punya media untuk menyampaikan hal yang benar, untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh dengan kesesatan yang ada di Al Zaitun ini. Jadi berarti kami YouTuber itu dengan menggunakan yang kedua, yaitu fal lam yastati fa bilisani, dengan lisan. Maka media ini merupakan kepanjangan kepanjangan dari lisan kita untuk menyuarakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu banyak kesalahan-kesalahan, kejanggalan-kejanggalan, bahkan kesesatan-kesesatan, agar masyarakat tidak terpengaruh, dan juga hal ini segera ditangani oleh pemerintah, segera, biar tidak terlarut-larut. Mari kita lanjutkan, kita simak videonya. Sampai kapanpun tidak bakal ada teroris. Camkan itu. Hai anak-anakku, jangan terpengaruh. Hai wali santri, jangan terpengaruh. Tidak ada teroris di tempat ini. Nanti saya buktikan ya di video saya yang kemarin ya. Sebelum video ini saya menampilkan cuplikannya, saya kasih sedikit saya tampilkan lagi tentang penangkapan mantan NII yang masih aktif yang dilakukan oleh Densus 88 tahun 2002 ya. Jadi Ini catat. ada ketakutan besar. Lisannya berbicara tidak ada, tapi perilakunya menunjukkan bahwasanya ada di sana. Sejatinya mereka adalah gerakan politik dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama untuk kepentingan politik kekuasaan. Nah, ini apa yang disampaikan Panji Gumilang ini bertolak belakang dengan yang pengakuannya Mas Ken Setiawan. Kita simak penjelasan Mas Ken Setiawan. Ya, video ini saya ambil dari channelnya Harry Pras ya, saudara-saudariku. Jadi masuk negara Islam, menolak, mengingkari, dan meninggalkan Pancasila. Jadi kalau kamu masih percaya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, padahal kita punya Quran, berarti syahadatmu gak diterima sama Allah. Allahu Akbar. Kamu itu seperti apel, jeruk, atau buah yang lain yang bersih. Bersih? Bahkan masuk supermarket dibungkus aluminium foil. Siap. Nah, berarti ini hampir sama dengan Wahabi ya, mengaku merasa lebih baik daripada umat Islam lainnya, sehingga umat muslim yang lainnya yang selain NII ini dianggap semuanya sampah, dianggap semuanya kotor, dianggap semuanya ahli neraka, itu bahkan dikatakan kafir kan, seperti itu. Allahu Akbar. Kamu itu seperti apel, jeruk, atau buah yang lain yang bersih. Bersih? Bahkan masuk supermarket dibungkus aluminium foil. Siap. Kita tenteng, tiba-tiba jatuh ke tempat sampah. Apel yang berada di aluminium foil dibungkus yang bersih, ya, karena berada di tempat sampah, nilainya apa itu sampah? Sampah. Walaupun KTP Islam, rajin ibadah, berada di sebuah negara yang tadi sumber hukumnya bukan sumber hukum Islam, maka bukan umat Islam, tapi umat Pancasila. Allahu Akbar. Jadi didoktrin untuk membenci Pancasila. Ya, Begitu. membenci Pancasila. Dan Mas Ken benci Pancasila waktu Oh, itu. pada saat itu kita sangat benci kalau melihat Pancasila di rumah, di mana ambil, lempar, injak-injak, ini tahu. Padahal di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita menganggap dulu masih konsep piagam Jakarta. Oh, piagam. Jadi kita ini harus menolak, mengingkari, dan meninggalkan Pancasila. Karena kalau kita masih di sini, walaupun nggak diterima, ada ayatnya. Sholat mereka di sekitar Baitullah itu seperti siloam dan tepuk tangan. Nggak ada gunanya sholat kalian.
siulan dan tepuk tangan yang sifatnya seremonial. Nggak ada gunanya. Hanya event-event tertentu saja berarti salat kalian. Jadi sudah bagian-bagian terus sudah yang menyimpang pemirsa. Padahal dalam Al-Quran itu ya tidak ada penjelasan tentang sholatnya harus di negara Islam, tidak. Dimanapun kita berada itu, sampai dalam kondisi perang pun kita tetap wajib sholat. Sampai kondisi perang darurat itu tetap wajib sholat. Apalagi negara kita negara aman itu. Dibenturkan dengan ayat. Oh, ini kalau orang awam ya bisa sangat mudah ini untuk. Terus yang kedua, setelah beriman, apakah orang yang beriman masuk surga? Belum. Kamu akan diuji nanti. Allah tidak akan membiarkan kalian beriman sebelum kalian diuji dengan yang kita cintai. Selama di RI hukumnya berapa? Oh, jahiliyah 20 tahun usianya untuk membersihkan diri dari RI. Jadi yang tidak menerima NII ini dianggap dosa besar. Hanya harus lebih ada sampo dan sabun. Ada yang 20 juta, ada yang 100 juta, ada yang 300 juta. Sampai 300 juta. Jadi kalau di NII, kalau dosanya ingin diampuni harus ada penebusan dosa, sampai harus membayar sampai 300 juta seperti ini. Ini hukum dari mana ini? Ada pengakuan dosa, ada pembersihan dosa. Wish. Nah, ini kan hampir sama dengan ideologinya Kristen. Sampai ada juru selamat di Kristen itu. Nah, sementara ya dalam hadis-hadis itu dijelaskan syarat-syarat bertaubat itu ya. Orang ingin diampuni oleh dosa-dosanya oleh Allah itu menyesali dosa-dosanya, minta ampun kepada Allah dan berjanji berniat untuk tidak mengulangi lagi. Dan apabila bersalah kepada manusia, kepada sesamanya, maka minta maaflah kepada sesamanya. Itu cuma, tidak ada yang lain. Lalu nanti di sana ada yang kedua hijrah. Wih, ngerti. 1 juta, ada yang 100 juta, ada yang 300 juta. Sampai 300 juta. Ada pengakuan dosa, ada pembersihan dosa. Ada pengakuan. Ya sampai segitu ya. Ya kaya ya. Makanya tidak heran kalau Al-Zaitun itu sampai sebesar itu, tanahnya ribuan hektar ya. Ya karena ini ya, termasuk sampai yang mereka itu yang sampai menjual sawah, menjual tanah itu untuk membersihkan dosa seperti ini. Lalu nanti di sana ada yang kedua hijrah. Jadi orang-orang ini berdosa karena ikut Pancasila, begitu. Ya. Di bawah sebuah undang-undang yang melawan hukum Allah, kamu umat Pancasila. Umat Pancasila? Iya. Didoktrin kayak gitu? Iya. Dinyatakan kayak gitu? Iya. Allahu Akbar. Jadi sekarang kamu sudah menjadi bayi yang lahir kembali, yang suci kembali. Tapi kamu belum punya bekal untuk surga. Karena negara ini masih negara jahiliyah. Jadi langkah yang kedua, hijrah. Makanya Panji Gumilang sering menyatakan di media publiknya, yaitu membangun peradaban umat manusia. Begitu? Ya. Allahu Akbar. Jadi Luar biasa. orang yang beriman belum masuk surga karena negara kita ini masih jahiliyah. Harus apa? Hijrah. Dan mereka mencontoh hijrah Nabi memang. Diaplikasikan dalam dunia hari ini. Jadi ada Dari kisah Madinah. Kisah yang membuat kita dulu sangat sangat kagum dengan yang disampaikan. Jadi ada umatnya Nabi di Mekah ketika ada perintah hijrah. Jadi ini pemirsa ya, sebetulnya bukti-bukti itu sudah cukup ya. Dari pengakuan Ken Setiawan baik di TV One atau di ini ya, di roomnya YouTuber ini, juga di media yang lain itu sudah dipaparkan kesesatan atau penyimpangan ideologi dari Al-Zaitun atau Panji Gumilangnya ini. Ini yang saya pertanyakan, kok masih nyantai-nyantai saja. Gimana gebrak penanganan Al-Zaitun ini? Karena ini sangat parah sudah. Kenapa? Kemana pemerintah itu? Ada MUI, ada
Kemenagnya Gusnya punya Banser. Apa nggak bisa membereskan seperti ini? Dan kreator dan juga YouTuber yang lain itu hanyalah ya jelata ya kecil yang tidak bisa apa-apa, cuman bisanya lewat media ini ya sangat mengharapkan tindakan-tindakan preventif, tindakan-tindakan tegas dari pemerintah agar tidak berlarut-larut. Dan nanti kalau dibiarkan ini akan menjadi api dalam sekam ya. Naudzubillah min dzalik, kalau sampai ada terjadi yang mereka inginkan, yaitu mengganti ideologi NKRI ini dengan ideologi mereka yang mereka mau kasih namakan negara Islam. Sementara ideologi mereka itu sebetulnya ideologi Islam yang menyimpang. Ada pimpinan saya dulu yang sampai dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi baru baiat 1 bulan, baru hijrah 1 bulan, pulang ke kampung. Disampaikan kepada orang tuanya, Bapak Ibu harus ikut ke Jakarta. Kalau nggak ikut ke Jakarta, nanti kalau meninggal dalam kondisi tertindas, Indonesia jahiliyah, masuk neraka jahanam. Dibawa keluarga masuk rumah sakit jiwa. Aduh. Wah. Lalu setelah hijrah, nanti ada penanggalan kewarganegaraan. Saya nama Ken Setiawan Hari menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya mohon diterima sebagai warga negara Islam Indonesia. Jadi ada penanggalan kewarganegaraan, ada penerimaan kewarganegaraan. Jadi ini menurut saya sudah cukup jelas ya, apa yang telah dipaparkan oleh Ken Setiawan ini. Butuh apa lagi dari pemerintah itu? Ini sudah lewat 1 bulan ya, masih belum ada kabar yang membahagiakan masyarakat kecil tentang Al-Zaitun ini. Mari kita yang rakyat kecil ini kita kawal, kita monitor terus dan penanganan Al-Zaitun ini agar segera ditangani oleh pemerintah bertindak tegas, dan mudah-mudahan ini tidak terlalu berlarut dan masyarakat yang awam tidak terpengaruh dengan ideologi dari Panji Gumilang ini. Demikian penjelasan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.